Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Mutakin dari Fakultas Agama Islam Universitas Islam Syekh Yusuf kelas 3A. Saya ingin menjelaskan tentang pendidikan kurikulum dalam Al-Quran. Jadi kata kurikulum sudah dikenal pada masa Islam klasik dengan istilah Al-Maddah. Hal ini dikarenakan pada masa itu kurikulum lebih identik dengan serangkaian mata pelajaran. Kemungkinan berkembangnya dengan cangkupan itu lebih luas yang mencakup segala aspek yang dikenal dengan kata manhaj. Kata manhaj atau minhaj terdapat dalam ayat Al-Quran dalam ayat Al-Quran pada berikut. Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang terhadapmu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu memberikan aturan dan jalan yang terang. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48. Menurut Asy-Syaukani, manhaj atau minhaj pada ayat di atas memiliki arti jalan yang terang. Hal ini seiring dengan pendapat At-Tabari yang menyatakan bahwa manhaj adalah jalan dan kebiasaan. Sedangkan menurut Asy-Syutuni dan Ar-Razi itu mengatakan bahwa manhaj adalah kebiasaan. Dari beberapa pendapat di atas itu bisa kita simpulkan ya. Jadi bahwa manhaj adalah suatu metode yang biasanya itu dalam kegiatan belajar mengajar itu untuk mewujudkan tujuan pendidikan. Dan maka oleh karena itu, maka dalam Al-Quran itu ditemukan beberapa ayat-ayat yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan kurikulum pendidikan berbasis Al-Quran, kurikulum yang berbasis Al-Quran. Salah satunya itu adalah tauhid. Sebagai berikut, sungguh aku ini Allah, tidak ada selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatkan aku. Quran Surat Toha ayat 14. Ayat yang di atas tadi itu menjelaskan bahwa Allah memerintahkan hambanya untuk beribadah kepadanya dengan cara mendirikan sholat untuk mengingatkan kebesarannya. Dalam tafsir Al-Misbah itu disebutkan bahwa jika seseorang telah mengenal Allah, maka otomatis hati dan jiwa raganya itu akan tersentuh untuk mendekatkan kepadanya, bahwa dia ini mencintai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bentuk ibadah dan juga ketundukannya yang mungkin sangat nyata untuk mendirikan sholat. Dan dalam ayat lain juga itu dijelaskan bahwa seandainya pada keduanya di langit dan di bumi ada Tuhan-Tuhan selain Allah, tentu keduanya telah binasa. Maha suci Allah yang memiliki ars dari apa yang mereka sifatkan. Quran Surat Al-Anbiya ayat 22. Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah itu menyebutkan Maha suci Allah dari apa yang maha disifatkan orang-orang yang musyrik terhadapnya, seperti Allah memiliki sekutu, anak dan lain-lainnya yang mengesahkan aib atau kekurangannya. Kelak di hari kemudian juga mereka itu bakal diminta pertanggungjawabannya atas apa yang udah dikasih, apa yang telah mereka lakukan gitu. Maka kurikulum selanjutnya itu seperti membaca. Jadi ada 3 macam ayat itu yang Allah turunkan kepada Nabi. Ayat Allah yang diturunkan untuk umatnya, untuk seluruh hambanya. Ayat ini yang biasanya menjadi landasan pokok dalam firman Allah itu yang pertama, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan
Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhan dan Tuhanmulah yang maha mulia, yang mengajarkan manusia dengan pena. Dia yang mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Dalam menafsirkan ayat ini, Quraisy Shihab menyatakan, mengapa Iqra gitu kan. Jadi Iqra ini merupakan perintah pertama yang ditunjukkan kepada Nabi. Padahal beliau ini adalah ummi gitu kan. Seseorang yang tidak pandai dan tidak pintar dalam membaca dan menulis. Jadi waktu zaman dulu, zamannya Rasulullah SAW itu masih belum ada yang pandai untuk membaca. Mungkin ada segelintir orang yang bisa pandai membaca dan juga menulis. Jadi ada kata pemerintah fi'il amr, dari kata kerja fi'il amr, lalu itu fi'il madi qara yang berarti itu menghimpun, sehingga tidak selalu diartikan membaca teks tertulis gitu kan. Jadi tidak semua kurikulum pendidikan Islam itu lebih mengutamakan aspek agama dan kebahagiaan hidup yang seimbang antara dunia dan juga akhirat gitu kan. Sebagaimana Allah telah berfirman, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang-orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah itu tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran surat Al-Qasas ayat 77. Jadi dari aspek materi gitu kan, kurikulum pendidikan Islam itu merupakan berisi materi-materi yang berbeda atau bervariasi, tetapi juga memiliki prinsipnya tetap untuk konsisten dengan tujuan yang dimaksud. Jadi Al-Quran itu mengajak nih bahwa manusia untuk memperhatikan berbagai fenomena alam, sebagaimana tanda-tanda kebesarannya. Sebagaimana ayat Quran juga diturunkan, Allah itu menundukkan lautan untukmu supaya kapal-kapal dapat berlayar kepadanya dengan izinnya, dan mudah-mudahan kamu bersyukur. Dan dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan juga apa yang ada di bumi semuanya, sebagaimana rahmat darinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar terdapat tanda-tanda kuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Quran surat Al-Jasiyah ayat 12-13. Jadi kandungan yang paling penting dari inti dari kedua ayat ini itu menurut Al-Marghabi itu sesungguhnya alam beserta isinya itu merupakan suatu rangkaian. Jadi seolah-olah satu tubuh di mana tiap bagian memerlukan bagian yang lain. Contohnya hujan tak akan terjadi tanpa adanya panas dan matahari. Kapal-kapal itu nggak bakal bisa berlayar gitu tanpa adanya angin. Batu bara juga tidak bakal ada, apalagi listrik dan sebagainya. Dan juga kalau misalkan dikaitkan dengan kurikulum pendidikan, maka ayat ini juga sebagai petunjuk gitu tentang pentingnya ilmu alam sebagaimana sarana untuk dapat manfaat alam dan isinya bagi kemaslahatan umat manusia. Dan dari penjelasan di atas itu udah dipahami ya bahwa sesungguhnya Al-Quran itu memberikan dorongan yang cukup tinggi untuk mengembangkan ilmu-ilmu yang bersumber pada wahyu Allah, yaitu ilmu-ilmu yang berdasarkan penalaran atau yang biasa kita bilang itu alam lah, pengetahuan alam. Jadi kesimpulannya begini, Al-Quran itu adalah petunjuk yang bertujuan memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi manusia, baik secara pribadi maupun sosial. Jadi atas dasar ini kita dapat berkata bahwa tujuan pendidikan Al-Quran adalah membina manusia-manusia baik pribadi maupun kelompok, sehingga maupun menjalankan fungsi sebagai hamba Allah dan khalifahnya guna membangun dunia ini sesuai dengan konsep yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
untuk mewujudkan tujuan pendidikan Islam nih seperti yang di atas, maka kurikulum ini merupakan salah satu komponen yang sangat menentukan dalam suatu sistem pendidikan. Kurikulum juga merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan sekaligus sebagai pedoman dalam melaksanakan pembelajaran pada semua jenis dan tingkat pendidikan. Oleh sebab itu, dalam penyusunan kurikulum pendidikan Islam, kita dituntut terus menggali nilai-nilai petunjuk yang terkandung di dalam ayat Al-Quran. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.